Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Wakil Ketua beserta anggota Dewan yang terhormat, Kepala Dinas PU, Kepala Bapeda, serta jajarannya, serta tim konsultan dan teman-teman media semua. Baik, saya cuma butuh waktu 7 menit karena saya sudah belajar di rumah. Satu, saya minta kepada Kabid Bina Marga ataupun Kabid Cipta Karya, tolong satuan untuk lampiran jalan di sini dirubah menjadi satuan meter. Jalan Serak Buntu itu tidak sampai 136 km, ini satuannya kilometer. Malu kita kalau diusulkan ke pusat. Ya, itu satu. Kemudian, ya kan? Tolong dicatat Pak Kabid semua. Satu, Jalan Polewali Tanjung Karang, Desa Tanjung Karang. Kemudian Jalan Pisang RT 7 Desa Stabu. Kemudian Jalan Mangga RT 7 Desa Stabu. Kemudian Jalan Kampung Enrekang RT 5 RT 11 Desa Binalawan. Kemudian Jalan Sungai Limau Atas RT 5 Desa Sungai Limau. Kemudian Jalan Lodres menuju Kampung Tebor RT 8. Lodres menuju RT 8. Kemudian Jalan Kampung Telang RT 5 RT 9. Terakhir Jalan Simpang 3 Mantikas menuju Binasalam. Saya belum melihat nama-nama jalan yang saya bacakan tadi masuk di dalam rundown jalan ini. Saya ambil contoh sebagai berikut. Pak Abdi masih di PU tahun 2009. Jalan Pisang itu di zamannya Pak Tamrin dibangun. Berarti itu aset Kabupaten Nunukan, saya ingatkan. Sama juga dengan Jalan Mangga, sama juga dengan Jalan Kampung Enrekang, dan Jalan Sungai Limau Atas itu masih zamannya Pak Aziz atau Pak Khotaman dibangun. Ini belum masuk aset kita. Tolong dimasukkan. Yang selanjutnya, yang disampaikan Pak Konsultan tadi saya tidak sepakat sama sekali. Kenapa? Dalam berita-berita yang dari Kabupaten Sanggau, kemudian dari Provinsi Papua, dan barusan saya telepon juga teman di Sabang, di Bapedanya, bahwasanya fungsi dari RT RW itu adalah bisa untuk menurunkan status kawasan hutan. Kita tinggal mengusulkan saja. Banyak berita, nanti saya coba saya kirimkan ke kita Pak Firman, link beritanya. Artinya apa? Gitu kan? Disinilah gunanya pemerintah pusat memberikan kewenangan ke daerah mengusulkan revisi RT RW selama 20 tahun ke depan. Kalau seandainya kita, pemerintah Kabupaten Nunukan, tidak mengajukan apa-apa untuk revisi yang disampaikan oleh Pak Kanayan tadi. Contoh, di dapil saya, RT 8, RT 5 sudah puluhan tahun mereka masuk di kawasan lindung. Bapak catat Pak Firman, tolong saya catatkan ini. Saya serius ini. Ya kan? Desa Sungai Limau, RT 4 Desa Binalawan, RT 4 Desa Liambunyu. Ada 4 RT di 3 desa yang berbeda. Itu masyarakatnya puluhan tahun sudah mendiami dan jadi RT di sana masih dalam kawasan hutan lindung. Nah, maksud saya, kita mengadakan FGD. Pak Firman melalui sebuah lembaga konsultan PT Naraya Adicipta dibayar oleh pemerintah daerah dengan anggaran APBD 1.187 juta. 1.187 juta. Dengan tugas apa? Penyusunan revisi RT RW Kabupaten Nunukan. Tapi kalau Bapak tidak mengajukan ini, bahwasanya mengusulkan, Bapak bilang tidak ada di dalam RT RW. Saya lihat berita Pak. Semua teman-teman saya Dewan yang bisa saya komunikasikan, saya telepon tadi di luar, itu bisa direvisi RT RW untuk diwajibkan penurunan status kawasan hutan. Gitu loh. Jadi percuma kita bayarkan ini uang negara 1,1 miliar untuk kalau tidak bisa, untuk tujuan kita adalah mensejahterakan masyarakat. Tujuannya RT RW ini yang dicetuskan oleh Kementerian ATR. Sama dengan Pak Kanain tadi yang sampaikan. Bagaimana masyarakat sejahtera? Mereka hidup di kawasan hutan, sudah berkebun dan sebagainya. Bagaimana mereka beli pupuk?
punya modal. Kalau seandainya punya sertifikat, tentu masyarakat bisa gadaikan ke bank untuk modal usahanya. Itu baru tujuan kita mensejahterakan masyarakat, Pak. Tidak ada anggaran. Jadi kalau ini tidak masuk, saya kesampaikan, saya terus terang. 3 hal ini tidak masuk dalam usulan. Saya sudah telepon Ibu Christine. Ibu Christine punya janji sama saya kemarin hari Senin untuk petanya yang saya kirimkan sama dia, tetapi belum ada jawaban. Saya ingin mempertanyakan, masuk tidak RT 8, RT 5, Desa Sungai Limau untuk penurunan kawasan hutan lindung? Masuk tidak RT 4 atau Desa Binalawan ataupun Liang Bunyu ini? Masuk tidak di penurunan kawasan di RT usulan RTW? Saya paham sekali bahwasanya RT RW ini bukan kabupaten yang memutuskan. Kita hanya ketok nanti persetujuan, tak raperda, diusulkan ke ATR, ATR yang ini. Bapak-bapak juga akan ada, mungkin nanti FGD tingkat nasional, mungkin ada juga sharing apanya, pasti ada. Tapi kalau kita tidak usulkan, apa yang mau dibikin? Malu saja kita sama masyarakat. Jadi itu aja, terima kasih. Pas, sisa 1 menit 26, saya belajar di rumah tadi 6 menit. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tegaskan, Pak, saya tidak akan ikut paripurna pengesahan kalau ini tidak masuk diusulkan. Saya tegaskan. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak di 4 RT dan 3 desa. Bapak harus usulkan ini barang, Pak. Bapak dibayar oleh negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dibilang Pak Pimpinan, coba kita fokus dulu ke beberapa pertanyaan, jadi tidak mengambang, kita cepat juga selesai. Saya dari tadi melihat, ini jawaban pertanyaan saya belum ada dijawab, gitu loh. Saya melihat itu sebatik tengah 0,14 hektar saja, 1.400 meter persegi. Apanya mau dibebaskan? Diperubah fungsikan? Ibu Christine dari kemarin saya tanya tidak pernah dijawab. Iya. Bagaimana itu usulannya FGD? Coba itu Pak Firdaus, kita hadirkan di Sebatik Utara, ada di tempel-tempel itu semua. Masyarakat, itu yang kita mau tanya. Jawab dulu lah pertanyaan kita ini semua. Oke, silakan. Silakan Pak. Jadi itu kalau saya Pak Andre, saya mulai dari wilayah 3 dulu. Satu-satu Pak. Saya mulai satu-satu nanti. Saya sebutkan spotnya. Ya, karena wilayah 3 ini yang paling luas saya bilang tadi, gitu. Berarti dia bukan mengesampingkan untuk Pulau Nunukan dan Pulau Sabati, tidak. Gitu. Ini saya baru bicara untuk mulai dari perbatasan Semaja Semanggaris menuju Lumbis, itu kami makan waktu berhari-hari Pak. Gitu. Di Kerayan juga begitu. Jadi nanti saya ulangi Pak Kanain, Pak April, ya, bahwa untuk pembahasan 250, 500, 300 itu referensi Pak nanti pada saat kita di kementerian. Kita nanti Bapak kalau perlu tunjukkan Pak ini kesepakatan warga kami zaman dulu Pak. Itu nah. Itu kan opsi Pak. Kan bisa jadi disetujui sebagian dan bisa jadi disetujui semua. Itu yang maksudnya. Gitu kan? Itulah. Seperti itu. 50% pun sudah hebat. Oh ya, 50% sudah hebat Pak. Cuma kan kami dari sisi pemerintah nanti akan menyampaikan apa sih sebenarnya rangkaian dari seluruhnya urusan pemerintah, urusan wajib, urusan pendidikan, mandatori, apa semua gitu nah Pak. Nanti kami dari pemerintah, Bapak untuk kemaslahatan rakyatnya. Begitu. Itu untuk dapil 3. Jadi begini, terus Pak, mungkin sudah cukup Pak ya. Bapak paham sudah Pak ya? Paham sudah. Hal terpisah yang dibilang Pak Wilson, kalau Bapak kita mau bahas komprehensif, kecamatan atau desa per desa, itu ada namanya kalau kami SHP Pak. Peta kami itu dalam bentuknya dalam bentuk online gitu nah. Nah itu harus hal terpisah Pak Amrin. Contoh Pak Amrin, nanya umpamanya, aku mau lihat sejauh. Kami harus buka peta online dulu Pak. Lain dari ini, dari petanya Pak Firdaus. Yang mana yang kalian masukkan usulan perubahan? Begitu dan seterusnya Pak. Begitu mungkin Pak Wilson nanti nanya, Pak Abdi yang mana Kerayan yang diusulkan? Ini loh Pak, kenapa umpamanya? Oh ini kan Bapak sudah bahas untuk daerah otonomi baru. Begitupun di Lumbis, sama Lumbis untuk kebudaya. Ini alasannya kebudaya, gitu nah. Nah seperti itu dia. Tapi itu hal terpisah Pak Pur. Hal terpisah dari tata ruang untuk pembahasan komprehensif tentang usulan pembebasan lahan tadi. Terus Pak Andre tentang Sebatik Pak, saya sudah bilang Pak, barang ini di lock Pak, di lock.
hutan lindung nunukan di loh Pak, dikunci. Oh, di ruangannya mungkin ya. Ini kan sistem Pak, peta tata ruang untuk hutan lindung itu sistem Pak, di loh. Saya juga mau Pak, ada tanah saya dibilang Ibu Siteronda tadi itu sama statusnya. Kami nanam sawit, wih, digeser hutan lindung masuk Pak. Begitu. Cuma nggak bisa berdaya Pak Andre. Nasi dibagi aja biar kita makan daripada Iya, pindah. nanti di sana Pak. Suruh aja Artinya ke sini. perdebatan nanti di Jakarta Pak. Sama air. Kita sama-sama Pak. Begitu maksud saya. Apa namanya? Yang menjadi pertanyaan saya, diusulkan enggak? Jangan sampai nanti kita ke Jakarta, mana usulannya? Nah, itu loh, diusulkan dulu. Kalau masalah Bapak bilang kita berdebat di Jakarta, saya siap. Gitu loh. Tapi kalau pas kita tanya Pak, coba dilihat dulu di peta hutan lindung di Sebatik, diusulkan enggak? Yang saya tanyakan ke Ibu Christine dari hari Sabtu Minggu, itu masuk nggak dalam usulan? RT 8, RT 5, Sungai Limau. Nah, itu dulu, gitu loh. Kalau masalah di lock dan tidak, itu memang bukan kewenangan kita, gitu loh. Terima kasih. Silakan mungkin bisa dijawab. Jadi begini. Baik, jadi terkait dengan usulan Pak Andre pada saat FGD Pak ya. Saya sempat usulkan di FGD itu. Ya, jadi begini Pak. Memang betul, jadi pada saat FGD itu kan kita menerima beberapa usulan perubahan Pak. Nah, tadi untuk usulan yang ke provinsi itu di bulan Mei, Pak. Bulan Mei, Juni, terus kita melaksanakan FGD itu kalau salah September. Nah, jadi memang bahkan provinsi Kaltara ini sudah 3 kali Pak merevisi usulannya, termasuk karena nunukan. Nah, jadi kami sebenarnya sudah memasukkan juga itu terkait perubahan ini, tapi memang kan ada prosedurnya Pak. Jadi Masuk atau tidak Pak? Itu jawabannya dulu Pak. Tidak masuk Pak, karena memang di terakhir di Juli itu kita sudah terakhir yang pengusulan itu. Ya. Nah ini yang 295 itu yang pengusulan terakhir di bulan Juli dan baru Oktober Timdu datang. Timdu datang. Nah seperti itu Pak. Jadi mungkin catatannya adalah Berapa katakan kita tadi Pak? apanya Pak? Tadi tanggal berapa kita bilang? FGD-nya September kita Pak. Juli sudah pengusulan ketiga Kaltara Pak. Nah, kita adakan FGD aja itu di bulan September. September. Iya. Juli itu sudah pengusulan revisi ketiga Kaltara Pak untuk kawasan hutan. Minimal kita usulkan saja. Kalau di berita di Papua itu hutan lindung mereka usulkan tetap direvisi RT RW. Iya. Berita di Sanggau di Kabupaten Sanggau pun sama Pak. Iya. Kenapa Bapak bertahan betul tidak mau mengusulkan? Itu aja saya mau. 0,14 hektar itu hanya 1.400 meter persegi Pak. Susah betul sih. Dari tadi kita berdebat. Saya cuma minta usulkan saja. Mau setuju dan tidak setuju. Nanti kalau tidak disetujui di pusat, saya tinggal kasih tahu masyarakat. Orang di pusat tidak setuju, gitu loh. Kenapa Bapak yang bertahan? Bapaknya dibayar uang rakyat loh ke Sultan. Ya, begini Pak. Begini Pak. Baik. Jadi begini Pak. Bukan kami tidak mau mengakomodir gitu. Jadi ini kan proses revisi ini kita juga sudah proses asistensi di pusat. Nah, jadi memang kita setiap aspek yang dimasukkan ya selalu kita diharapkan untuk menunjukkan bukti. Tapi itu saya kira ini Pak, saya kira kita tetap karena delineasinya itu kan kita sudah dapatkan waktu FGD Pak Andre juga sudah langsung juga kirimkan ke kami. Jadi itu tetap menjadi usulan, namun memang belum masuk di dalam batang tubuh Raperda ini. Karena kalau ini masuk, itu akan menjadi pertanyaan Pak di ATR, karena dianggap belum clear and clean. Nah yang maunya di ATR adalah ATR itu tidak mengurusi masalah hutan, dia selalu ini hutan kembali dulu, selesaikan di KLHK. Itu bukan urusan kami, itu ATR Pak. Nah Persub itu yang mengeluarkan adalah Menteri ATR dengan catatan 90% harus clear and clean. Artinya tidak ada yang tumpang tindih, yang semua punya legal standingnya. Nah kalau kita mengusulkan ini usulan, pertanyaannya legal standingnya apa? Bapak membuat delineasi mengeluarkan kawasan hutan, kami tidak bisa menjawab Pak. Nah kalau Bapak tetap memasukkan, maka ketika ini perda, yang pertama dicari adalah perencananya Pak, saya.
Ya, dan ini tentu akan hukum. Nah, jadi sebenarnya saya ingin sekali Pak, jadi ingin sekali, tapi memang ada prosedurnya gitu. Nah, jadi mungkin catatan kami, Bu Kris, ini menjadi masukan sambil jalan. Nah, sekali lagi Pak, saya ingin memberikan pemahaman bahwa tata ruang ini adalah dokumen rencana induk. Di bawahnya masih ada dokumen-dokumen lainnya yang sifatnya parsial. Jadi kalau RT RW ini memang misalnya kita menetapkan sebagian di Sebatik masih lindung, ini nanti ada SK kawasan hutan Pak. Dan itulah yang menjadi rujukan. Nah, jadi kalau kita diperdakan di 2022, ternyata Menteri mengeluarkan SK hutan di 2023-2024, yang diikuti adalah SK Menteri. Karena ini superiori. Artinya kedudukan yang paling tinggi apa? Bukan Perda, tapi keputusan Menteri. Nah, jadi tidak serta-merta bahwa ketika ini hutan lindung tidak bisa lagi, tidak Pak. Nah, yang kami perbaiki ya di Perda ini Pak, ini tidak ada di Perda 19. Kami menambahkan ini Pak, kalau kita buka di Ramperda ini catatan karena berdasarkan masukan FGD juga Pak. Kawasan hutan lindung ini di pasal 60, ini tidak ada di Perda 19. Ini diperbolehkan bersyarat ya, untuk kegiatan-kegiatan lainnya termasuk Pak. Di sini ada poinnya, ada permukiman penduduk lokal beserta prasarana. Ini Pak, ini di Batang Tubuh, Batang Tubuh. Jadi di Perda 19 ini tidak ada, tapi karena ini masukan pada saat FGD, karena bangun pustu tidak bisa, bangun sekolah tidak bisa, maka kami memasukkan ini Pak di pasal 60. Hutan lindung, ya berarti kalau hutan di bawahnya sudah pasti. Hutan lindung ini dibolehkan bersyarat Pak. Boleh kawasan wisata, boleh kawasan non hutan untuk kegiatan sentra industri kecil menengah, boleh kegiatan permukiman. Jadi di sini nanti pegangannya masyarakat Pak. Ini perlu disampaikan nanti. Ini pegangannya masyarakat sini. Pengembangan permukiman penduduk lokal beserta sarana dan prasarana termasuk pustu, rumah sakit, lapangan, itu masuk Pak, yang selaras dengan konsep ekowisata. Nah jadi ini tidak ada Pak di Perda 19, dan kami memasukkan karena memang banyak masukan pada saat FGD. Itu Pak. Nah jadi sedikit saya jelaskan Pak, RT RW ini kan amanah Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pendekatannya harus dua Pak. Yang satu hierarki administratif, artinya harus mengikuti kepada aturan-aturan di atasnya. Yang kedua adalah teknis akademis. Nah, kalau aturan-aturan di atasnya itu mengatakan bahwa itu adalah kawasan hutan, kita tidak bisa. Nah, tapi tadi catatan saya Pak, bisa dua pendekatan usulan dari perubahan, mudah-mudahan SK Menteri keluar sebelum kita Perda. Yang kedua adalah SK parsial. Nah, ketika kita Perda ini, terus tiba-tiba ada perubahan kawasan hutan dan itu menjadi keputusan Menteri, yang diacu adalah keputusan Menteri Pak. Karena yang dilihat adalah aspek lex superiorinya. Mana yang lebih mempunyai kekuatan hukum yang paling besar. Nah, seperti itu Pak. Jadi saya kira Pak Andre, kami sudah betul-betul mengakomodir ini. Namun memang prosesnya seperti itu Pak. Jadi bukan kita tidak mau atau bersikeras. Ini Bapak bukan mengakomodir, tapi belum mengakomodir, itu bahasa yang tepat Pak. Itu loh. Nah, kalau Bapak mengakomodir berarti masuk dalam usulan. Saya baca di websitenya Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria, ya kan? Ia melanjutkan, sebenarnya dimungkinkan untuk mengubah kawasan hutan, namun tata caranya pun harus sesuai dengan PP 10 tahun 2010, ya kan? Nah, menurut PP, perubahan fungsi kawasan hutan konservasi ataupun hutan produksi tidak dapat dilakukan pada provinsi dengan luasan 30%. Selain itu, perubahan kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, ya kan? Dan peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang kita maksud dari tadi, Pak. Gitu. Sekarang saya cuma tanya pertanyaan terakhir. Saya lock jawaban Bapak setelah ini. Bagaimana dengan usulan di Sungai Limau? Kalau tidak bisa Bapak masukkan di RT RW, Dinas PU kapan janjikan bisa usulkan di tahapan mana? Itu saja, saya lock dulu pertanyaannya. Dan itu saya mau lock itu jawabannya. Kapan ini barang? Itu saja. Karena Pak di 2008 itu jalan Pak Lodres tembus Maspul, itulah jalan yang hutan lindung kita bangun Pak. 2006, 2007 proyek multi-years di situ Pak. Nah, jalan itu jalan masuk hutan lindung. Nah inilah yang saya maksud Pak. Lodres menuju Maspul, itu judul paket multi-years-nya dulu Pak. Ya kan?
Nah, itu jalan dibangun oleh APBD 2006-2007. Nah, Sepotong ya Pak Andre. Jadi begini Pak, tadi Pak Pabdi datang. Enggak, yang kan ada kawasan tadi yang diusulkan di Sebatik. 0,14 hektar. 1.400 meter persegi. Nah, yang dikeluarkan itu yang kawasan wisata aja. Gimana nggak masuk? Kasih lihat Dia petanya. nggak masuk karena itu si anak saja punya kawasan itu. Ya, yang bendungan itu. Lihat petanya. Mohon izin. Ya silakan Pak. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya Pak Andre, hal terpisah Pak. Pengusulan status kawasan itu dengan pembahasan ini, perda revisi RTL itu harusnya berbeda. Cuma karena sebenarnya pada semua prinsipnya ini berbicara tentang status kawasan, makanya saya buka. Tapi Pak, Itu. di saat FGD di Sebatik Utara, beliau konsultan ini bilang, Pak, mungkin bapak-bapak punya di kawasan hutan lindung, mungkin kita bisa usulkan Pak, nanti keluar dari kawasan hutan lindung. Mindsetnya kepala desa, mindsetnya camat, mindsetnya tokoh masyarakat di saat FGD, wah kalau begitu peluang, kalau begitu kita tulis di dinding, yang mana. Itu penjelasan Pak, bukan salah kami Pak, gitu. Kami ini hanya mengawal apa yang diinginkan masyarakat, gitu. Jadi kalau bisa Pak Andre begini, menurut saya lah. Nanti di hal terpisah Pak, kita akan bahas, kan tadi sesuai Pak Amri minta juga, kita kan mengakomodir secara kolektif kolegial ini kan. Pak Abdi, tunjukkan kami 232 desa, 8 kelurahan, yang mana yang kau kerjakan. Jadi satu-satu, karena memang kita harus tahu Pak, bahwa Bapak kan wakil rakyatnya harus tahu. Maksud saya di waktu terpisah itu, kalau mau ada perubahan usulan, Pak Gubernur itu 2 kali loh mengirim usulan di agenda kami ke kementerian Pak. Iya, 2 kali. Nah, maksud saya Pak, di hal terpisah itu, tadi yang saya bilang, untuk di rancangan perda revisi RTRW itu pembahasan tersendiri. Nanti pada saat di sana kita ketemu di lintas sektoral, sekalian kita jamak ini barang. Begitu. Coba Ibu Kistrin jawab dulu. Itu ada tahu nggak sudah itu yang saya maksud ini jalan? Itu loh, yang maksud saya daerah RT ini. Pak Abi ingat ya waktu kita mungkin di Bina Marga. Proyeknya judulnya 2006 itu Multies Jalan Maspul, Lores tembus Maspul. Nah, itulah dilewati itu Pak. Kiri kanannya itulah yang saya maksud RT 8, RT 5 Pak. Jalan itu Pak. Iya. Sekarang itu masuk daftar hutan lindung. Hutan lindung sekarang Pak. Saya sudah set itu Pak, hutan lindung. Coba deh di Ibu Christine, coba kasih lihat dulu petanya sama Pak Abdi itu yang saya kirim malam itu. Masuk hutan lindung gimana pekerjaan? Dulu saya ingat yang masuk kita perdebatkan hutan lindung itu jalan pada Mas Ratudin. Sebatik ada juga. Pak. Sebatik ada juga? Sebatik ada. Coba saya cipta karya itu hari Pandre, bukan Bina Marga. Sebentar, Pak. Kalau di Sebatik susah. Tidak ada hutan lindungnya. Yang 1%. 30% kan? Ya 30%, 10 sebenarnya kalau tambah turun. Kurang. Sudah jadi pembuktian semua. Iya, cek dulu. Oh jangan Mbak, sayang air bersih nanti. Seperti apa? Sudah jadi kelapa sawit. Sudah dari kelapa hijau. Gimana kita katakan? Jadi begini aja, sebagai kesimpulan saya supaya tidak panjang lebar, apa yang menjadi catatannya Pak Anda tadi harus menjadi perhatian khusus dari Pak Abdi bahwa ternyata di Itu yang saya bilang tadi. iya. Ya. Oke, jadi buat catatan khusus Pak ya, ini menjadi perhatian. Pak Anda tugasnya sudah menyampaikan dan ini nanti bisa jadi di pertemuan selanjutnya kami tanya bagaimana Pak pelompong dan lain sebagainya. Oke, sekira itu bisa ada yang mau ditambahkan? Jangan lupa Ibu Christine. Ya, oke. Oke Pak Andrea, cukup ya. Bisa ada yang lain? Silakan.